Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisya Fitiani dengan NIM akhir 022 dari kelas survei hidrografi dan eksplorasi dasar laut A. Adanya saya membuat video ini adalah untuk membuat tugas pengganti praktikum survei hidrografi dan eksplorasi dasar laut. Yang pertama itu ada survei kelautan. Nah, survei kelautan itu apa? Survei kelautan itu merupakan rancangan dalam pengumpulan data dan informasi yang digunakan untuk memahami karakteristik dan fenomena yang terjadi di perairan. Metode yang digunakan dalam survei kelautan meliputi penggunaan kapal survei, peralatan bawah air seperti sonar dan ROV, serta teknologi pemantauan jarak jauh seperti satelit. Tujuan dari survei kelautan ini bisa banyak jenisnya dan bervariasi mulai dari pemahaman terhadap dinamika laut dan perubahan iklim, hingga pemantauan untuk keperluan konservasi dan manajemen sumber daya. Survei kelautan itu terdiri dari beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada survei lapangan, kemudian pengambilan data berupa survei batimetri, topografi, dan GNSS, serta pengolahan data. Survei lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi lapangan sebelum pengambilan dan dapat digunakan menggunakan ekosonder. Selanjutnya ada pemeruman. Pemeruman itu apa? Pemeruman itu adalah proses aktivitas yang ditujukan untuk memperoleh gambaran model, bentuk gambaran seperti topografi dan dasar perairan, atau seabed surface. Proses penggambaran dasar perairan tersebut sejak pengukuran, pengolahan hingga visualisasinya itu adalah disebut survei batimetri, yaitu tahapan setelah pemeruman. Nah, kemudian gambaran dasar perairan itu dapat disajikan dalam garis-garis kontur dan model permukaan digital. Pemeruman dilakukan dengan membuat profil atau potongan pengukuran kedalaman. Pemeruman dapat dilakukan untuk pengukuran kedalaman batimetri di kolom retensi. Lajur perum adalah garis yang menggambarkan alur kegiatan kapal dalam pemeruman. Lajur perum itu dilakukan dengan membuat profil potongan-potongan pengukuran kedalaman dapat berbentuk garis lurus, lingkaran konsentrik, atau lainnya sesuai metode yang digunakan dalam menentukan posisi titik visprumnya. Nah, untuk metode pembuatannya akan dijelaskan setelah ini. Selanjutnya itu dalam melakukan survei batimetrik tentunya kita memerlukan alat instrumen. Nah, apa aja sih alat instrumennya? Nah, salah satu contohnya itu adalah ekosonder. Nah, ekosonder itu apa? Ekosonder itu merupakan alat untuk mengukur kedalaman air dengan mengirimkan tekanan gelombang dari permukaan air ke dasar air dan dicatat waktunya sampai eko kembali ke dasar. Sistem yang ada di ekosonder terdiri dari transmitter, transducer, receiver, dan recorder. Adapun kegunaan dasar dari ekosonder yaitu menentukan kedalaman suatu perairan dengan mengirimkan tekanan gelombang akustik dari permukaan ke dasar air dan dicatat waktunya sampai eko kembali dari dasar air. Interval waktu yang digunakan saat gelombang akustik ditembakkan ke dalam air dan waktunya kembali itu digunakan untuk menentukan kedalaman air dan dihitung saat gelombang tersebut kembali. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai SBES atau Single Beam Echosonder. Biasanya itu survei hidrografi itu menggunakan SBES atau MBES. Nah, SBES itu dikenal juga sebagai depth sounder atau fathometers yang menentukan kedalaman air dengan mengukur waktu tempuh pulsa sonar yang pendek atau ping. Ping sonar itu dipancarkan dari transducer yang diposisikan tepat berada di bawah permukaan air, dan SBES mendengarkan gema di balik dasar. Nah, pada kenyataannya energi sonar itu akan dipantulkan oleh apapun yang mungkin berada di jalur suara ikan, puing-puing, vegetasi air, dan sedimen yang tersuspensi.
pengeras suara gema balok tunggal, tingkat survei hidrografi mampu memberikan kedalaman dasar yang akurat dengan membedakan dasar yang sebenarnya dari sinyal palsu dalam gema yang dikembalikan. Echo sounder itu balok tunggal hidrografi tingkat survei yang sebenarnya dan merekam ekogram kolom air digital atau amplop gema yang memberikan representasi grafis dari gema balik. Nah, untuk single beam echo sounder itu ada beberapa jenisnya. Salah satunya adalah GPS Map 585 Garmin. Nah, penggunaan echo sounder single beam GPS Map 585 dalam survei batimetri memerlukan beberapa tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pengolahan data. Nah, alur yang pertama dalam menggunakan alat ini yaitu kita melakukan persiapan. Nah, persiapan awalnya itu kita harus memeriksa alat tersebut kayak echo soundernya, transducernya, terus kabel daya dan sumber listrik. Nah, kemudian kita mengatur transducernya pada lambung kapal dengan posisi yang stabil. Kemudian kita melakukan kalibrasi perangkat sesuai dengan kedalaman dan kondisi perairan. Kemudian memasukkan koordinat area yang akan kita survei ke dalam perangkat GPS tersebut. Nah, kemudian selanjutnya kita melakukan pelaksanaan. Nah, pelaksanaan surveinya itu kita akan bergerak dengan kecepatan kapal yang konstan 5-8 knot untuk menjaga akurasi datanya. Data kedalaman dan lokasi itu disimpan otomatis ke dalam perangkat penyimpanan. Nah, biasanya itu untuk dalam penyimpanan itu menggunakan SD card yang besar, bukan SD card yang kecil. Dan kemudian kita harus memantau layar echo soundernya itu untuk mendeteksi adanya gangguan atau tidak. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada pengolahan data. Nah, pengolahan data itu yang jelas untuk mendapatkan hasil yang optimal. Nah, seperti apa? Nah, karena tadi kita udah menggunakan SD card itu untuk menyimpan datanya. Nah, kemudian kita harus ekspor data itu ke komputer dan mengolah data itu menggunakan software seperti QGIS dan ArcGIS ataupun MapSource untuk membuat peta batimetri dan melakukan validasi hasil dengan data lapangannya. Nah, karena biasanya echo sounder GPS ini digunakan untuk membuat peta batimetri. Nah, software yang biasa digunakan itu adalah QGIS dan ArcGIS. Oke, selanjutnya selain itu lokasi survei harus ditentukan sebelumnya dan data koordinat itu emang sudah harus dimasukkan ke dalam perangkat GPS. Oke, terima kasih banyak. Jika ada kata yang tidak jelas dan tidak bisa dipahami, saya mohon maaf. Dan akan saya lanjutkan dengan metode pengolahan data untuk analisisnya juga. Di sini saya akan melanjutkan untuk metode pengolahan datanya dan analisis data. Nah, di sini saya akan menggunakan data perhitungan lajur Perum yang diketahui adalah skalanya 1:10.000, panjang 3 km, lebar 1 km, kecepatan kapal 4 knot, waktu 2 jam per hari dan biayanya 300.000. Nah, sini kita menghitung kembali untuk skalanya kita ubah ke satuan meter, yaitu 100 meter. Banyak interval, yaitu jarak dibagi interval, yang untuk vertikal kita mendapatkan 30 dan yang horizontal mendapatkan 10. Nah, untuk panjang jalurnya untuk vertikal itu ada 31 dan horizontal ada 33, dan total panjang jalurnya itu panjang jalur yang vertikal yang udah kita
hitung tadi sebelumnya ditambah horizontal yaitu 64 km. Kemudian panjang interval. Nah, baik interval yang sudah kita hitung dan interval vertikal itu menghasilkan hasil 3 km dan horizontal 1 km. Nah, untuk total panjang interval itu kita menggunakan rumus panjang interval vertikal dan ditambah panjang interval horizontal, yaitu yang menghasilkan 4 km. Kemudian jalur wilayah studi kita, yaitu kita menggunakan perairan talaut, yaitu total panjang jalur tambah total panjang interval. Nah, ini menghasilkan 68 km. Nah, untuk kebutuhan surveinya yaitu kita menggunakan rumus panjang jalur wilayah studi dibagi kecepatan kapal yang menghasilkan 10 jam. Nah, untuk lama surveinya itu kebutuhan survei dibagi waktu survei yaitu selama 5 hari. Nah, yang terakhir itu ada biaya survei. Nah, biaya survei dikali kebutuhan survei yaitu 300.000 dikali 10 jam, yaitu selama 5 hari itu kita membutuhkan selama 10 jam itu kita membutuhkan 3 juta rupiah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode pengolahan data dan analisis datanya. Di sini saya menggunakan perairan talaut sebagai daerah penelitian yang saya lakukan. Nah, untuk hal yang pertama kita lakukan adalah membuat garis titik koordinat yang akan digunakan. Nah, ini kita lakukan untuk membuat garis yang berdasarkan perhitungan yang tadi sebelumnya kita lakukan. Nah, kemudian di sini kita akan meletakkan 3 titik. 3 titik ini dibuat untuk koordinat latitude dan longitude. Nah, setelah kita mendapatkan 3 titik nantinya, itu kita simpan di notepad atau di buku tulis atau apapun itu. Nah, di sini kita bisa memasukkan latitude-nya, longitude-nya, dan juga dan juga nama dari titik tersebut. Oke, di sini kita sudah memasukkan titik 3-nya. Oke, selanjutnya kita akan membuka map source. Nah, map source ini dibuka, kemudian kita kembali lagi ke Google Earth dan meletakkan grid di Google Earth tersebut untuk menentukan titiknya. Nah, di sini kita akan mendapatkan titik tersebut. Kemudian kita kembali membuka map source dan meletakkan di bagian pulau yang akan daerah perairan yang kita lakukan. Nah, kemudian sini saya mencari perairan talaut. Oke, letaknya di mana? Oke. Nah, di sini saya sudah menemukan talaut. Oke. Perairan talaut itu berada di Pulau Sulawesi. Ya. Kemudian kita akan meletakkan titik 1, 2, 3 yang berdasarkan titik koordinat tadi yang sudah kita lakukan di Google Map Source, di Google Earth. Salah. Di sini kita akan melakukan penggarisan titik per titik-titiknya. Mohon maaf, ini saya blur karena ada chat masuk, jadi
dari teman-teman saya. Nah, di sini kita akan melakukan pembuatan lajur perumnya. Nah, pembuatan lajur perumnya itu dibuat secara horizontal dan mengikuti ukuran panjang dan disesuaikan dengan interval yang didapatkan. Nah, langkah ini akan dibuat secara terus-menerus agar lajur perum itu yang secara vertikal akan menghasilkan sebuah hasil peta lajur perum seperti ini. Nah, ini adalah lajur peta secara horizontal. Oke, di sini saya akan menjelaskan kembali untuk analisis datanya. Nah, untuk desain lajur perum dari survei batimetri ini hasilnya itu kita akan mendapatkan baiknya interval sebanyak 30 untuk vertikal dan 10 untuk horizontal, seperti di sini 10 untuk vertikal 30 untuk vertikal dan 10 untuk horizontal. Nah, untuk panjang jalur yang didapatkan untuk jalur vertikal itu ada 31 untuk vertikal dan horizontal sebanyak 33. Nah, karena tadi sudah saya jelaskan di awal, seperti apa baiknya interval, panjang jalur, total panjang jalur, dan sebagainya, itu merupakan awal surveinya. Nah, survei batimetri ini digunakan untuk proses yang terstruktur berdasarkan lajur perum yang tadi saya buat. Nah, kemudian sebelumnya kan kita akan melakukan perhitungan dulu nih seperti contoh ini. Nah, kemudian kita melakukan perencanaan yang dimana tujuan dari pembuatan lajur perum survei batimetri itu di mana, terus lokasi survei dan teknik yang akan kita gunakan. Kemudian hasil dari lajur perum tersebut itu akan digunakan untuk dianalisis dan diolah untuk menciptakan peta batimetri yang akurat. Nah, selanjutnya itu kita melibatkan interpretasi hasil survei yang tadi kita lakukan, yaitu lajur perum. Itu digunakan untuk berbagai hal seperti navigasi hingga pemahaman ekologi laut. Sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.